Baik, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 10 September 2023 kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam buku Kabar Kesukaan. Dan seperti biasanya teman-teman, sebelum kita mulai, kita sediakan hati kita untuk meminta bimbingan Roh Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk berkat dan kasih sayang Bapa yang selalu menjadi bagian kami. Kami bersyukur pada saat ini memberi kami kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu, kabaran yang Tuhan rindukan untuk kami mengerti Tuhan. Demi kebaikan kami dan persiapan kami bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat Roh Kudus yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, menerangi setiap pembelajaran, menerangi hati kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran, dan kebenaran yang akan memerdekakan kami, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, untuk semua berkat-berkat yang kami rasakan dalam Bible Study ini. Berkati juga jaringan internet dimanapun kami berada, Tuhan. Supaya kami boleh mengikuti Zoom ini dengan baik dan tidak kurang satu apapun. Dan terima kasih juga Tuhan mau memberkati saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Telah berkat surga kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Bible Study ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam buku Kabar Kesukaan pasal yang ke-6, dan kita sudah memasuki mungkin bagian akhir ya. Tinggal 3 subtopik dan buku Kabar Kesukaan atau Glad Tidings itu akan kita selesaikan. Dan teman-teman, sebelum kita melanjutkan pada bagian-bagian akhir dari buku ini, kita akan mengulangi sedikit apa yang telah kita pelajari ya pada kemarin. Jadi kita telah mempelajari bahwa inti dari pekabaran Injil dalam surat Galatia itu terletak pada salib Kristus ya. Dan salib Kristus ini merupakan beban yang ada di dalam pikiran Rasul Paulus ketika dia menulis, baik di awal surat, di pertengahan maupun di akhir. Paulus tidak ada lain ya selain mengungkapkan mengenai salib Kristus ya, keindahan dan manfaat ya, kemuliaan dan sebagainya mengenai salib Kristus. Beban Paulus adalah bagaimana supaya setiap jemaat memahami pikirannya, apa yang menjadi beban dalam pikirannya demi keselamatan jiwa-jiwa manusia, itu adalah salib Kristus. Jadi teman-teman, pelajaran dalam surat Galatia sebenarnya mau mengungkapkan satu Injil yang sangat-sangat kuat ya, paling kuat. Karena kenapa? Karena di Galatia ini menghadapi satu penyesatan yang bisa dibilang paling kuat yang bisa dilakukan oleh setan, yaitu pemalsuan Injil ya. Dan teman-teman, ketika Paulus menuliskan surat Galatia, di situ pun kita mendapatkan satu ciri khas ya, satu ciri khas yang tidak bisa dipalsukan ya mengenai tulisan Paulus. Jadi Paulus ketika menulis, tulisannya sering dipalsukan karena sering dia menulis, bukan dia yang tulis ya, tapi ada orang yang lain yang membantu Paulus menulis, dia tinggal membubuhi mungkin tanda tangan dan salam atau apa. Jadi bukan Paulus yang tulis, dan ini sering dimanfaatkan oleh orang lain
menuliskan bukan Paulus ya, bukan isi dari bukan pemikiran dari Paulus. Dan teman-teman, dalam surat Galatia ini siapapun orang ya yang mengatasnamakan Paulus ya, dari pelajaran Galatia ini kita bisa melihat ini pekabarannya Paulus atau bukan ya. Karena ciri khas dari setiap tulisan Paulus ya, karena dari kasus ini Paulus memberi ciri khas ya, ciri khas bagaimana suratnya dan bagaimana Injil itu. Jadi tidak mungkin tidak mungkin orang lain bisa memalsukan ya, kalau betul-betul memahami apa yang dituliskan Paulus dalam kitab Galatia ini. Dan apa yang menjadi ciri khas dari tulisan Paulus mengenai keaslian dari Injil, teman-teman, itu adalah penyataan salib yang menjadi beban pikiran dari Paulus. Karena salib Kristus merupakan satu-satunya pengharapan dan jalan bagi kita untuk diselamatkan. Dan teman-teman, kalau ada yang mengatakan pekabaran malaikat ketiga, ya, itu adalah pembenaran oleh iman. Itu sebenarnya hanya sebagian ya dari pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya itu adalah mengenai salib Kristus. Pembenaran oleh iman tanpa pemahaman tentang bagaimana salib Kristus itu dinyatakan, teman-teman, itu kita bisa salah. Kita bisa salah. Kenapa? Karena pembenaran oleh iman itu banyak sekali versinya ya. Pembenaran oleh iman itu banyak sekali pemalsuannya. Bahkan gereja Katolik sendiri apa ya, membuat satu versi ya, versi pembenaran oleh iman. Jadi bagaimana bisa kita dari sekian banyak ya, dari sekian banyak versi pembenaran oleh iman, yang mana yang betul gitu? Di gereja kita sendiri ada banyak versi ya, di gereja kita. Nah, bagaimana kita memahami mana versi pembenaran oleh iman yang betul? Teman-teman, dari pengalaman jemaat Galatia, kita bisa melihat ya, dalam surat Paulus yang sering dipalsukan, kita bisa melihat bagaimana Paulus memberi ciri khas suratnya yang tidak mungkin dipalsukan ya. Jadi teman-teman, kalau kita memahami ciri khas ini ya, ciri khas dari penulisan Paulus, kita akan tahu dengan sangat jelas mana pembenaran oleh iman yang benar atau tidak, mana Injil yang benar dan mana Injil yang lain atau Injil yang palsu. Jadi teman-teman, ini bukan sok-sokan ya, sok-sokan jago-jagoan. Oh, saya betul, Anda salah. Bukan, tapi ini masalah sangat serius karena masalah Injil adalah masalah jalan keselamatan. Ketika kita keliru dalam pemahaman, maka kita keliru jalan ke surga, teman-teman. Dan ini sangat penting, ini menentukan, ya, menentukan kita mau selamat atau tidak. Jadi teman-teman, karena ini sangat menentukan, makanya Ellen White mengatakan modus penipuan setan terbesar adalah memalsukan Injil. Dan ketika terjadi pemalsuan Injil, aduh, orang sangat sulit untuk uh, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Sekalipun Tuhan telah bekerja luar biasa, kalau itu di dalam kerangka berpikir Injil yang keliru, sangat-sangat sulit untuk diselamatkan. Dan teman-teman, beban inilah yang menjadi pemikiran inilah yang menjadi beban Paulus, ini yang menjadi tema yang akan mau diangkat oleh Wagoner ya, mau diangkat oleh Wagoner. Dan inilah saya bisa katakan ya, inilah isi dari pekabaran yang ada di dalam buku Glaitaides. Jadi dari awal sampai terakhir ini kita diarahkan terus kepada bagaimana salib Kristus itu ya, supaya kita betul-betul memahami dan mendapatkan manfaat dari pekabaran tersebut. Dan teman-teman, kemarin kita telah mempelajari ya, karena itu inti apa yang mau dikerjakan oleh salib. Jadi salib itu kita telah pelajari kemarin, salib itu akan menyelipkan kita ya. Karena di dalam Roma kita belajar untuk bisa bebas dari dosa, kita harus bisa menyatu dengan kebangkitan Kristus.
Dan untuk bisa menyatu dengan kebangkitan Kristus, kita harus menyatu dengan kematiannya. Bagaimana bisa kita menyatu dengan kematian Kristus? Ya, teman-teman, salib itu sendiri punya kemampuan untuk menyalibkan kita. Kita bukannya berusaha untuk disalibkan ya, seperti kebanyakan orang mengerti. Oh, saya mau disalibkan itu harus mengikuti jalan kesukaran, ya, penyiksaan-penyiksaan, ya, penurutan-penurutan yang menyiksa diri. Teman-teman, ini satu hal yang keliru. Ketika kita memahami mengenai salib, ya, salib itu punya kekuatan untuk menyalibkan kita. Karena memang kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk menggerakkan sedikit pun menuju keselamatan. Jadi semuanya adalah pekerjaan Tuhan, dan itulah salib Kristus uh, yang salib itu kerjakan. Jadi bagaimana supaya kita disalibkan? Itu adalah pekerjaan dari salib itu sendiri. Manfaat salib itu, salib itu punya manfaat untuk menyalibkan aku, ya. Aku ini adalah diri, ya. Merupakan pusat dari seluruh kejahatan di dunia ini. Dan kemudian kita juga belajar kemarin salib itu meninggikan. Jadi ketika Yesus menjalani salib, ya, atau sebelum Yesus ya menjalani salib, masih dalam rencana keselamatan, dalam nubuatan ya, dalam nubuatan Lucifer tahu, ya, Lucifer tahu, setan tahu bahwa Yesus itu akan dilahirkan berdasarkan nubuatan. Tapi Lucifer tidak percaya kalau Kristus anak Allah akan inkarnasi menjadi manusia. Ya. Kenapa dia tidak percaya? Karena Lucifer punya konsep sendiri tentang Tuhan, teman-teman. Dan konsep Lucifer tentang Tuhan, itulah yang kita bisa dapatkan konsep ketuhanan dari seluruh kebudayaan di dunia ini, tradisi kafir, tradisi penyembahan berhala, model-model kerajaan. Itulah teman-teman yang Lucifer mau tunjukkan bagaimana Tuhan itu gitu. Tuhan yang memiliki jarak, ya, Tuhan yang memiliki jarak yang sangat jauh dengan ciptaan, dan itu harus dijembatani oleh usaha-usaha ciptaan untuk mendekati. Dan inilah yang membutakan Lucifer ketika dia melihat ya nubuatan tentang Mesias, dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus atau Kristus anak Allah itu bisa inkarnasi jadi manusia. Tapi waktu Yesus dilahirkan, dia tersentak. Itu kalau kita baca di uh, apa namanya, Kemenangan Akhir, ya, Kerinduan Segala Zaman. Jadi Lucifer tersentak. Kenapa? Karena pemikirannya tentang Tuhan itu beda dengan apa yang dipikirkan Tuhan itu sendiri, ya. Dan teman-teman, apa yang dijalankan oleh Kristus, ya, mengenai rencana keselamatan yang dinyatakan melalui inkarnasinya sampai disalib, itu adalah satu hal yang bagi Lucifer dan dunia merupakan kehinaan yang luar biasa, ya, kehinaan yang luar biasa. Mulai dari lahir bukan di rumah yang mewah, tapi di kandang binatang, ya, tempat makan binatang. Kemudian sampai disalib, itu merupakan satu perjalanan yang sangat-sangat hina di hadapan dunia semesta alam. Bahkan malaikat-malaikat di surga yang tidak jatuh pun melihat ini kehinaan yang luar biasa. Tapi teman-teman, ketika Yesus mengumumkan sudah selesai, ya, semuanya meletakkan mahkota, teman-teman. Semua semesta alam, malaikat-malaikat meletakkan mahkota. Mereka baru melihat kemuliaan anak Allah yang tidak ada taranya dinyatakan disalib. Waduh, ini luar biasa. Kemuliaan yang belum pernah mereka saksikan itu telah dinyatakan begitu luar biasa. Sekina yang sesungguhnya itulah Yesus yang disalibkan, teman-teman. Dan kemuliaan itu hanya didapat disalib, teman-teman. Dan demikian juga manusia, teman-teman. Bagaimana manusia mau dikembalikan kepada keadaan kemuliaan
yang telah diciptakan pada mulanya hanya di dalam kehinaan salib atau hanya melalui salib manusia bisa dikembalikan pada kemuliaan yang sesungguhnya. Tanpa salib, ya, tanpa salib, teman-teman, tidak ada seorang pun yang bisa dikembalikan kepada keadaannya yang semula. Nah, ini teman-teman sangat penting ya, sangat penting mengingat bahwa gerakan-gerakan palsu di akhir zaman selalu akan mengatasnamakan reformasi, pembaharuan hidup untuk dikembalikan pada mulanya gitu. Bagaimana kita dikondisikan ya kepada satu keadaan untuk supaya mengalami penyucian, supaya mengalami kesempurnaan, ya. Dan banyak sekali kutipan dan ayat-ayat yang bisa dikasih. Tetapi teman-teman, jika ajaran-ajaran tersebut sama sekali ya tidak menyinggung bagaimana salib Kristus membawa kita kepada keadaan tersebut, maka kita bisa pastikan bahwa ini adalah satu Injil yang palsu. Ini adalah sunat modern, ya. Karena hanya melalui saliblah kita bisa dikembalikan kepada kemuliaan yang hilang. Karena hanya saliblah Yesus bisa menemukan kemuliaannya atau menyatakan kemuliaannya yang sesungguhnya. Jadi tidak ada jalan lain, baik Tuhan maupun manusia sama, teman-teman. Jadi bagaimana kemuliaan manusia yang hilang bisa ditemukan, itu hanya bisa didapatkan melalui salib. Jadi tidak ada cara yang lain, tidak ada jalan yang lain di mana kita bisa menemukan untuk dikembalikan pada kemuliaan. Tidak ada cara yang lain. Dan ini penting sekali, teman-teman. Kemudian kita juga belajar mengenai salib itu menciptakan kembali. Ya, iya, iya, salib itu menciptakan kembali ya, teman-teman. Jadi eh, tadi kita telah bicarakan bahwa salib itu akan memulihkan kita dan kemudian salib itu adalah satu kuasa dari Tuhan ya untuk menciptakan kita kembali. Jadi bagaimana kondisi kita yang telah jatuh di dalam dosa itu betul-betul rusak ya, betul-betul rusak dan tidak ada pengharapan. Bagaimana manusia bisa kembali dipulihkan pada keadaan semula? Hanya salib yang bisa menciptakan kembali. Dan teman-teman, kita belajar kemarin bahwa kuasa salib yang menciptakan kembali ya, itu meliputi ya segala sesuatu. Sangat dekat di dalam diri kita dan dia meliputi diri kita. Jadi kuasa yang dapat memulihkan kita ya, mengangkat kita, menyucikan kita itu bukanlah satu kuasa yang didapatkan dalam satu ritual yang panjang baru kita dapat ya. Teman-teman, kuasa itu begitu dekat. Kuasa itu sangat-sangat dekat di dalam kita dan meliputi kita. Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, ya, kuasa yang dinyatakan sepanjang sejarah Alkitab oleh Tuhan adalah kuasa salib, ya, yang menyelamatkan kita. Jadi teman-teman, dimanapun kita melihat ya Tuhan menyatakan kuasanya, apakah di Alkitab atau sepanjang sejarah Alkitab atau sepanjang sejarah manusia, atau kita melihat betapa dahsyatnya kemuliaan dan kuasa Tuhan yang kita bisa saksikan di alam, semuanya menyatakan bagaimana kuasa salib itu. Jadi teman-teman, kalau kita ada di alam, kemudian kita menyaksikan indahnya matahari, kita menyaksikan indahnya gunung, laut, sebenarnya ini adalah satu kesaksian mengenai bagaimana kuasa salib Tuhan. Tuhan mau mengarahkan kita, lihat nih, ya. Dan itulah tujuan dari hari Sabat, ya teman-teman. Tujuan dari hari Sabat, kenapa hari Sabat diciptakan? Supaya kita bisa mengenal tentang salib Tuhan yang sangat merupakan satu pemikiran yang sangat Tuhan inginkan supaya diketahui manusia. Karena Tuhan pingin bahwa
kuasa yang menciptakan dan selalu bekerja menopang dunia ini, melindungi kita adalah kuasa yang telah menciptakan, kuasa yang telah menebus kita. Dan kuasa itu tidak jauh dari kita, teman-teman. Sangat-sangat dekat, ya. Meliputi kita dan diam di dalam diri kita. Aduh, luar biasa. Jadi, teman-teman, ini adalah satu satu hal yang luar biasa yang kita pelajari, dan ketika salib itu berhasil ya menciptakan kita kembali, selalu akan ada syukur dan pujian ya, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau kita pada akhirnya diciptakan kembali oleh Tuhan, hidup kita akan dipenuhi dengan rasa syukur ya teman-teman. Bukannya persungutan ya, bukannya pengeluhan-pengeluhan, tapi ada rasa syukur yang sangat besar kepada Tuhan ketika kita telah diciptakan kembali oleh Tuhan. Dan teman-teman, itulah yang mau dikerjakan oleh salib Kristus. Dan sekarang kita masuk pada subtopik yang ketiga terakhir, ya. Kemuliaan. Adalah dengan salib segala sesuatu ditunjang. Ini baru satu kalimat, ini luar biasa teman-teman. Adalah dengan salib segala sesuatu ditunjang. Karena di dalam Dia segala perkara bekerja bersama-sama dan Ia tidak berada dalam keadaan yang lain selain daripada orang yang disalibkan itu. Teman-teman coba renungkan sedikit, berhenti sedikit apa yang dinyatakan oleh Wagoner ini. Jadi adalah dengan salib segala sesuatu ditunjang. Ya, apapun yang kita lihat, apapun yang kita ketahui di semesta alam ini, tidak ada satupun yang tidak ditopang atau ditunjang oleh salib. Apakah itu sekuntum bunga yang mekar, ya, bebatuan yang kita lihat terhampar di tanah, rumput, bulan, langit, matahari, semuanya ditopang, ya, oleh salib Kristus. Dan di sini ya, di dalam Dia segala bekerja bersama-sama. Jadi di dalam Kristus yang tersalib. Dan teman-teman ini ya, dan Ia tidak berada dalam keadaan yang lain selain daripada orang yang disalibkan itu. Aduh. Ini kalau Joy masih ingat ya, waktu Joy meminta gambar bagaimana, apa yang gambar ilustrasi apa yang harus diberikan untuk ditaruh di cover buku kabar kesukaan, saya mengusulkan ini teman-teman. Jadi bagaimana salib Kristus menopang semesta alam, termasuk langit dan bumi, dan segala isi yang ada di dalamnya itu ditopang oleh salib Kristus, itu ditunjang, ya. Dan Yesus Kristus tidak ada di dalam keadaan yang lain selain orang yang disalibkan. Jadi teman-teman, apa yang kita lihat dalam sejarah 2000 tahun yang lalu mengenai penyaliban Kristus, itu cumalah satu gambaran kecil tentang Kristus yang disalibkan itu, teman-teman. Jadi itu akan membantu kita untuk memahami keadaan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, kenapa pelajaran tentang salib ya kita akan pelajari sampai kekekalan? Karena memang Tuhan tidak ada di dalam keadaan yang lain selain selain daripada orang yang disalibkan itu. Aduh, ini luar biasa ini. Kita lanjut ya. Jika tidak ada salib, maka akan ada kematian secara menyeluruh. Teman-teman, ini poin penting sekali untuk menanggapi isu panteisme dalam buku Galatia. Nah,
buku Galatia ini atau kabar kesukaan atau Glad Tidings itu berhadapan dengan isu pantheism. Jadi pantheism telah dikenakan kepada buku Glad Tidings ya. Dan banyak orang mencopot kutipan-kutipan dari buku ini dan membuktikan, ini pantheism, lihat nih. Allah ada di dalam segala sesuatu ya. Seperti halaman-halaman sebelumnya. Lihat nih, Allah ada di dalam segala sesuatu. Ini panteisme loh. Ini bahaya, ini menyesatkan. Teman-teman, sekedar informasi ya. Buku ini telah dituliskan oleh Wagoner di tahun 1893 atau 1895 ya. 93. Jadi di tahun 1893 Wagoner menulis buku Glad Tidings, mulai menulis buku Glad Tidings. Dan di tahun 1900 atau 1900 buku ini dicetak, dipublikasi. Jadi ada rentan waktu sekitar 7 tahun ya, 7 atau 8 tahun di mana buku ini ditulis dan kemudian dipublikasi. Teman-teman, sekiranya memang benar di sini ada pantheism, Ellen White sudah memberi teguran, apalagi ini berlabelkan pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya ya. Kellogg yang menuliskan The Living Temple ya, Ka'bah tubuh, baru rencana mau tulis, baru mau rencana itu udah dapat teguran dari Ellen White. Dan ketika buku itu terbit berkali-kali dapat teguran ya dari Ellen White. Teman-teman, kalau memang seandainya buku ini ada isi pantheism, itu telah mendapatkan teguran. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat kalimat yang disampaikan oleh Wagoner ini, bahwa jika tidak ada salib, maka akan ada kematian secara menyeluruh. Ini betul-betul menyangkali seluruh ya tanggapan mengenai pantheism dalam buku ini. Kenapa? Karena ternyata memang Tuhan bisa menarik diri dari semua ciptaan dan semua ciptaan itu bukan Tuhan, teman-teman. Ini kalimat yang membantah isu yang mengatakan bahwa buku ini adalah pantheism. Jadi semua apa ya? Tuhan bisa hadir di dalam semua ciptaannya, tetapi Tuhan bisa menarik diri dari semua ciptaannya, dan semua ciptaannya kalau dia menarik diri pasti akan ada kematian. Nah, teori pantheism, Tuhan itu ada di dalam segala sesuatu dan segala sesuatu adalah Tuhan. Tuhan tidak bisa menarik diri dari apa ya? Dari segala sesuatu karena memang segala sesuatu adalah Tuhan. Dan inilah perbedaan dari pantheism dan buku Galatia ini, teman-teman. Di mana Tuhan bisa diam dalam segala sesuatu, tapi Tuhan bisa menarik diri dari segala sesuatu dan segala sesuatu akan punah ketika Tuhan menarik diri dari segala sesuatu. Jadi teman-teman, ini adalah strong statement ya dari Wagoner yang menjelaskan buku ini sendiri bukan pantheism. Jadi dari buku ini menjelaskan ini bukan pantheism. Karena kalau pantheism tidak akan ada pernyataan seperti ini. Jadi jika tidak ada salib, maka akan ada kematian secara menyeluruh. Tidak seorang manusia pun dapat bernafas, tidak ada satu tumbuhan pun dapat bertumbuh, tidak ada berkas cahaya pun, ya, seberkas cahaya pun dapat bersinar dari langit jika bukan karena salib. Aduh, luar biasa teman-teman. Jadi ketika kita melihat dikelilingi di sini nafas ya, di sini kita bisa katakan di sini Wagoner katakan ya, tidak ada seorang manusia pun dapat bernafas ya. Teman-teman, ternyata kita bernafas ini karena salib ya. Tidak ada satu tumbuhan pun dapat tumbuh kalau bukan karena salib. Tidak ada satu berkas cahaya pun dapat bersinar dari langit jika bukan karena salib itu, teman-teman. Aduh, ini saya sangat terhibur ya teman-teman melihat pernyataan-pernyataan ini, karena saya sendiri
mengalami kecelakaan dan ada beberapa alat terapi yang saya gunakan. Salah satunya adalah sinar ya, sinar infrared ya, yang membantu menyembuhkan eh, sakit yang ada di kaki saya, teman-teman. Dan ternyata tidak ada seberkas sinar pun yang bisa bercahaya, yang bisa menyembuhkan, teman-teman, kalau bukan karena salib Tuhan. Aduh, ini sangat satu syukur yang luar biasa ya. Satu syukur yang luar biasa, ternyata sinar yang selama ini saya gunakan untuk menyembuhkan adalah salib Kristus, teman-teman. Aduh, ini satu hal yang sangat mengharukan ya. Kemudian tidak ada berkas cahaya pun dapat bersinar dari langit jika bukan karena salib itu. Adapun langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu adalah sebagian dari apa yang dijadikan Tuhan. Itu baru sebagian, teman-teman. Ya, tidak ada pena yang dapat melukiskan dan tidak ada kuas pelukis yang dapat melukiskan kemuliaan langit yang ajaib. Memang, teman-teman, ketika kita melihat kemuliaan Allah, ya kita hanya bisa tertunduk dengan rasa syukur untuk semua kebesaran ya. Dan kita ya hanya bisa tertunduk, ya Tuhan ini luar biasa ya. Padahal kemuliaan itu hanyalah kemuliaan salib Kristus. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman, ketika kita melihat kemuliaan di alam ya, itu hanyalah kemuliaan salib Kristus. Ini terlihat dari kenyataan-kenyataan yang telah dipelajari bahwa kuasa Tuhan terlihat dalam perkara-perkara yang dijadikan dan bahwa salib itu adalah kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah kuasanya. Karena betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Bisa lanjut, bro. Kelihatan pada kebangkitan Yesus Kristus. Ya, jadi betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya kelihatan pada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini ditulis di Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Kemudian di Roma 6 ya, dan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi di Efesus 1 ayat 19 dan 20, Yesus bangkit oleh kuasa ya, oleh kuasa Tuhan, dan di Roma 6 ayat 4 Yesus bangkit oleh kemuliaan ya, kemuliaan Bapa. Jadi teman-teman, kemuliaan dan kuasa itu sama. Jadi dimanapun kita melihat kemuliaan, di situ ada kuasa Tuhan. Ya, adalah karena menderita kematian, Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan penghormatan. Ya, jadi uh, adalah karena menderita kematian, Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan penghormatan. Ya, dan salib Kristus adalah merupakan penyataan dari kuasa Tuhan, ya teman-teman. Jadi kita melihat bahwa kemuliaan bintang-bintang yang tidak terhitung dan aneka macam warnanya, segala kemuliaan pelangi, kemuliaan awan yang disalut dengan sinar matahari yang sedang terbenam, kemuliaan laut dan tanaman yang bermekaran serta padang-padang rumput yang hijau, kemuliaan musim semi dan saat menuai hasil tanaman, kemuliaan kuntum yang baru mekar dan buah yang sempurna, iya, semua kemuliaan yang bisa turun lagi, Bro. Semua kemuliaan yang dimiliki Yesus di surga, sebagaimana dengan kemuliaan yang akan dinyatakan dalam orang-orang kudusnya ketika mereka bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka, sama seperti bintang-bintang sampai selama-lamanya, adalah kemuliaan salib. Ya, bagaimanakah kita masih memikirkan satu kemuliaan, ya, memikirkan untuk memuliakan satu hal yang lain? Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Jadi
ketika kita melihat eh, kemuliaan yang apa ya, terhampar atau terbentang di depan mata kita ketika kita menyaksikan alam, ya teman-teman, itu adalah satu penyataan kuasa Tuhan. Dan itu merupakan satu penyataan salib Tuhan. Kemuliaan kekal yang akan dimiliki ya, yang dimiliki oleh Kristus maupun oleh umat-umatnya yang diselamatkan, sebenarnya itu adalah dari penyataan kuasa salib itu sendiri. Teman-teman, ini adalah satu kemuliaan yang tiada taranya ya. Dan itu adalah kemuliaan salib. Teman-teman, kemudian di sini Wagonor mengatakan, bagaimanakah kita masih dapat memikirkan untuk memuliakan satu hal yang lain? Aduh, teman-teman, dengan melihat kemuliaan alam yang tak berhingga, kita sendiri merasa kecil ya, merasa apa ya? Hanya setitik hanya setitik entitas ya di alam semesta ini. Dan teman-teman, ternyata kemuliaan yang kita lihat dalam semesta alam ini adalah kemuliaan salib Kristus. Adalah penyataan dari kuasa salib Tuhan. Dan bagaimana mungkin ya, bagaimanakah kita masih merindukan kemuliaan yang lain ya? Seperti kebanyakan orang ya, mencari apa namanya? Pengetahuan ya, untuk kemuliaan diri ya, hikmat dunia, kekayaan dan kekuasaan. Bagaimana mungkin kemuliaan yang dinyatakan kepada umatnya dalam firman-Nya itu jauh melebihi segala sesuatu, kemudian kita masih merindukan yang lain, teman-teman. Aduh, ini luar biasa. Tapi sekali lagi teman-teman, dalam pelajaran ini kita belajar bahwa kemuliaan Tuhan dan kuasanya itu tidak ada bedanya. Ya, karena itu dinyatakan dalam dalam Efesus 1 ayat 19 dan 20 dan Roma 6 ayat 4 ya, teman-teman. Jadi di situ kita melihat ya satu kesimpulan bahwa di Efesus ya, di Efesus 1 ayat 19 dan 20 Kristus bangkit oleh kuasa Tuhan, sedangkan di Roma 6 ayat 4 Kristus bangkit oleh kemuliaannya. Jadi disitulah kita bisa melihat kuasa dan kemuliaan itu adalah sesungguhnya sama. Dan di sini kita diarahkan ya untuk melihat bahwa dimanapun kita melihat kemuliaan Tuhan yang nampak pada alam, sekalipun itu baru sebagian, itu adalah penyataan dari kuasa salib itu sendiri. Dan teman-teman, sekali lagi ya, kenapa kita diarahkan untuk melihat itu? Supaya kita bisa menemukan. Halo, Bisa menyucikan kita. Sebenarnya kuasa itu tidak jauh dari kita, rindu mendatangi kita, teman-teman. Ingin mencurahkan segala kuasa itu dan kemuliaan itu di dalam diri kita. Aduh, ini luar biasa. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Ada teman-teman yang mau menambahkan? Iya, kalau belum ada, kita lanjut ya.
Israel milik Allah. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Patokan kemuliaan, ya. Alangkah ajaibnya patokan pembimbing itu. Apakah ada dua? Apakah ada dua golongan yang disebutkan di sini? Tidak, tidak bisa. Karena surat itu ditujukan untuk menyatakan bahwa semuanya satu di dalam Kristus, ya. Nah, ini patokan kemuliaan ini adalah salib Kristus, ya, teman-teman. Jadi, apakah ada dua golongan? Ya, disebutkan di sini tidak bisa karena surat itu ditujukan untuk menyatakan bahwa semuanya satu di dalam Yesus Kristus. Jadi kita udah pelajari, ya, teman-teman, tadi bahwa semua di alam ini, ya, apapun yang kita lihat itu ditopang oleh salib Kristus, ya. Jadi semua manusia bisa hidup, bisa bergerak, bisa bernapas itu karena salib, teman-teman. Dan mereka bisa eksis itu karena salib, ya. Disinilah kita belajar bahwa semuanya, ya, eh, semuanya satu di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada, ya, yang bisa mengatakan bahwa sebenarnya ada pemisahan, ya. Ini umat dan bukan umat, ya. Ini berkenan dan ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman. Di hadapan Tuhan, semua yang masih hidup, masih bergerak itu sama semuanya, ya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa, ya. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Jadi di dalam Kristus, ya, manusia telah disunat, bukan dengan sunat lahiriah tapi sunat Kristus, ya. Dan sunat Kristus itu terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini luar biasa. Jadi teman-teman, ketika kita disunat, ya, ketika kita disunat, keinginan-keinginan, ya, ini bukan menghilangkan tubuh, ya, teman-teman. Keinginan-keinginan yang menjadi pusat kejahatan di dalam diri kita itu dilenyapkan, ya. Jadi sunat artinya melenyapkan eh, apa yang menjadi kuasa, ya, yang menggerakkan kita untuk melakukan dosa di dalam tubuh kita. Dan ketika kita disunat, teman-teman, itu dilenyapkan, teman-teman. Seperti orang menyunat, ya, dan menanggalkan daging, demikian sunat yang sesungguhnya, ya, yang dilakukan oleh Kristus, keinginan daging itu ditanggalkan, ya. Itu dilenyapkan, dihilangkan, teman-teman. Jadi sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu pada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, ya, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi teman-teman, eh, dengan dengan apa, ya, pengampunan yang Tuhan buat, ya, kita menanggalkan kehidupan yang lama kita menanggalkan keinginan-keinginan daging kita. Jadi disunatkan atau diampuni itu sebenarnya sama, teman-teman. Dan itu harus ada bukti bahwa ketika itu dilakukan oleh Tuhan,
yang terjadi di dalam diri kita ada penanggalan ya dari keinginan-keinginan berdosa. Dan itu harus terjadi. Jadi kalau ada klaim bahwa oh saya diampuni, saya dibenarkan, tapi maaf, tapi masih kekuatan dosa masih masih ber apa ya menjadi kekuatan yang mengerikan ya, yang kita harus gumuli. Itu artinya kita belum ya teman-teman. Jadi kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, penyunatan ini menyatakan kita sebagai Israel, Israel yang benar milik Allah. Aduh, ini luar biasa. Saudara-saudara, eh, bagaimana ya kita mendapatkan meterai? Meterai itu adalah tanda kepemilikan, teman-teman. Dan di sini kita dinyatakan ya, penyunatan ini menyatakan kita semua sebagai Israel ya, yang benar milik Allah. Karena inilah kemenangan atas dosa dan Israel artinya pemenang. Jadi teman-teman, ketika kita disunat ya sepenuhnya oleh Tuhan, kita itu menjadi pemenang atas segala dosa. Dan ketika kita menang atas segala dosa, kita itu adalah milik Tuhan, teman-teman. Aduh, ini luar biasa. Jadi bahwa kita adalah milik Tuhan, bukan milik dari yang lain, itu atas dasar bahwa tubuh berdosa kita telah ditanggalkan, teman-teman. Telah terjadi penyunatan secara rohani ya. Dan ini menjadikan kita itu sah milik Tuhan ya. Jadi penyunatan ini menyatakan kita semua sebagai Israel milik Allah karena inilah kemenangan atas dosa dan Israel artinya pemenang. Jadi Israel itu adalah pemenang, teman-teman. Kita tidak lagi orang asing dari kewargaan Israel. Bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi teman-teman, ketika kita disunat atau apa ya, dibenarkan oleh Tuhan, ya, kita menjadi uh, kawan sewarga ya dari orang-orang kudus, ya. Dan kemudian kita dibangun menjadi satu bangunan ya, di mana uh, di atas dasar dan menjadi satu bangunan di mana rasul dan para nabi itu adalah dasar dan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi teman-teman, bagaimana pembangunan tubuh Kristus ya menjadi satu hal yang mungkin terjadi, dapat dilakukan, itu hanya bisa terjadi ketika teman-teman kita telah disunatkan secara rohani ya, atau mengalami penanggalan tubuh yang berdosa atau sifat-sifat yang berdosa dari daging kita. Nah, ketika itu terjadi, maka pembangunan tubuh Kristus itu terjadi, ya. Kita akan menjadi kawan sekerja ya. Orang-orang yang bekerja di dalam pekerjaan Tuhan yang telah mengalami penyunatan ini atau mengalami pembenaran oleh iman yang sejati pasti akan harmonis di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada apa ya, tidak ada bentrok-bentrokan, tidak ada gesek-gesekan ya teman-teman. Akan ada satu keharmonisan. Pembangunan tubuh Kristus itu betul-betul akan terjadi. Dan semua itu terjadi karena penanggalan tubuh yang berdosa. Ya. Jadi itu hanya dimungkinkan oleh hal tersebut, teman-teman. Jadi dengan demikian kita akan bergabung dengan orang banyak yang akan datang dari timur dan barat dan akan duduk dengan Abraham dan Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Aduh, ini saya teringat apa ya, kutipan Ellen White dalam
buku pendidikan, kalau kita telah terbiasa dengan hal-hal surga di dunia ini, baik dalam pekerjaan maupun dalam eh, apa ya, iya pekerjaan Tuhan, kebiasaan dan apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka semua itu akan kita lanjutkan dalam kerajaan sorga. Ketika kita menjadi kawan sewarga ya dengan umat-umat Tuhan dimanapun ya, kalau kita betul-betul telah mengalami yang namanya pembebasan dari tubuh yang berdosa atau betul-betul mengalami pembenaran oleh iman, teman-teman, kita akan merasa ada satu ikatan ya, ada satu ikatan dan keharmonisan antara sesama pekerja. Ya, tidak akan ada, wah ini dia uh, apa namanya, dia begini, dia begitu. Tidak ada yang semacam ada iri hati atau kecemburuan atau tidak puas. Tidak ada, teman-teman. Ketika kita betul-betul bekerja ya, di dalam ladang pekerjaan Tuhan sebagai hasil dari pembenaran, hasil dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, itu betul-betul merupakan satu hal yang bisa dibilang semuanya puas dengan pekerjaan masing-masing, teman-teman. Jadi ada sukacita yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh umat-umat Tuhan yang masih dalam dunia berdosa ini, kemudian menjadi satu dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan ketika mereka menjadi satu dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini, dan dalam pembangunan tubuh Kristus, itu akan dilanjutkan sampai uh, sampai di sorga. Ya, mereka akan datang dari timur dan barat dan duduk dengan Abraham dan Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga, makan dalam perjamuan Tuhan yang merupakan kemuliaan yang tidak berhingga ya, kehormatan dan kemuliaan yang tidak berhingga. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau menambahkan atau memberi tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Teman-teman, ini pelajaran-pelajaran inti dalam buku Galatia. Ada teman-teman yang mau memberi tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Apakah bisa dimengerti ini? Atau ada teman-teman yang mau memberi kesaksian, dipersilakan. Ini kita tinggal satu subtopik lagi dan selesai ya. Ya bro. Ya, silakan Brother Filipi Dolphin. 3 ayat 3. Kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Yesus Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Artinya kita tidak bergantung dengan apa yang ada di sekeliling kita, tidak bergantung dengan keadaan-keadaan di sekeliling kita, ya. Karena orang-orang yang bersunat itu akan dituntun oleh Roh Tuhan di dalam mengambil keputusan, bahkan di dalam jalan menapaki jalan kebenaran itu sendiri dalam tuntunan Tuhan. Jadi artinya tidak akan
terpengaruh oleh isu-isu apapun, ya. Sekarang sedang berkembang, kita lihat di internet pun, atau banyak sekali kutipan-kutipan dari YouTube dan sebagainya, yang diunduh oleh orang yang menyatakan bagaimana peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depan. Salah satu yang lagi populer tentang Bitcoin dan sebagainya, di mana kita akan tidak lagi menggunakan uang cash, ya. Semua akan diprogram, ya, melalui data-data kita, dan segala transaksi hanya melalui internet dan sebagainya. Dan banyak orang yang ketakutan dengan hal-hal seperti ini. Dan kalau kita berjalan dengan iman bahwa apapun yang akan ada di depan nanti, ya, sebagai orang yang belajar firman Tuhan, ya, yang dipimpin oleh Roh, bahwa perasaan-perasaan takut itu tidak perlu ada, ya. Ada yang sudah menentukan waktu, ya. Ada yang sudah bilang bahwa 7 tahun lagi penutupan sejarah dunia akan terjadi, di mana hitungan-hitungannya bahwa 6.000 tahun masa dunia ini sesuai roh nubuat, dan mereka menentukan waktu itu di tahun 30 dan tahun 31. Jadi saudara-saudara, kita tahu peristiwa zaman mulai akhir-akhir ini, termasuk COVID dan sebagainya, isu-isu vaksinasi dan sebagainya, ini membuat banyak orang ketakutan, ya. Nah, kita sebagai umat Tuhan, seperti ayat ini dibilang Filipi 3 ayat 3, ya, kita tidak menaruh kepercayaan, ya, pada hal-hal lahiriah. Artinya kita tidak berjuang dengan diri kita sendiri untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di depan. Kita tahu kita ada di penghujung sejarah dunia, itu tidak bisa disangkal. Tuhan Yesus segera datang, itu tidak bisa disangkal, karena sudah banyak tanda-tanda yang kita lihat. Tetapi apapun event, ya, peristiwa-peristiwa yang ada di depan yang seakan-akan mencekik leher kita, menahan kebebasan kita untuk melakukan ini itu, harusnya tidak menjadi satu ketakutan. Kenapa? Kita melihat bahwa nanti kalau ada contoh kemarin waktu vaksin dikeluarkan, banyak orang ketakutan karena tidak boleh mengurus ini, mengurus itu. Artinya keterbatasan untuk melakukan ruang gerak kita itu semakin sempit, ya. Ruang gerak kita semakin sempit oleh karena contoh, kalau tidak divaksin, kita tidak bisa mengurus ini itu kepada pemerintah. Dan ke depan, kalau kita lihat di nubuatan, itu akan lebih parah dari itu, akan lebih dari itu, ya. Bahkan kita tidak bisa jual dan tidak bisa membeli. Tetapi apakah kita yang belajar firman Tuhan, yang selalu dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, bahwa ada aku, ya, dan Kristus adalah juru selamat kita, apakah kita akan takut dengan event-event yang ada di depan ini? Apakah itu akan membuat kita memiliki iman yang goyah, ya? Apakah itu akan membuat pada akhirnya kita menyerah, ya? Ya udahlah, untuk supaya kita bisa makan, untuk supaya kita bisa bebas bergerak. Apakah seperti itu, saudara-saudara? Jadi terlalu banyak nasihat firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua, ya, yang menolong kita untuk supaya memiliki iman Kristus, untuk beriman. Dan ketika kita beriman, kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap ujian, setiap perkara-perkara dunia yang melemahkan, ya. Karena apa? Kita memiliki Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kita memiliki Tuhan yang menciptakan seluruh elemen jagat raya ini, menciptakan saudara dan saya. Bayangkan, dia Tuhan yang kita sembah, ya, yang menciptakan manusia-manusia yang membuat isu-isu di depan nanti, yang membuat, terserah mau dibilang apa, teori konspirasi lah, kepausan lah, apapun itu. Mereka itu makhluk ciptaan yang Tuhan yang kita sembah, yang menciptakan mereka. Kenapa kita harus takut dengan event-event yang ada? Kenapa kita harus takut dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang?
Sementara kita memiliki Tuhan yang menciptakan orang-orang yang menciptakan event-event itu. Ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya buat kita untuk merasa takut. Adapun dalam hal itu kita bertumbuh di dalam iman, ya, percaya kepada Kristus, kita dalam proses pertumbuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, mendapat kekuatan selalu setiap hari melalui setiap firman ini untuk berjalan dengan Tuhan. Ya, jadi tidak menyimpulkan apa-apa, tidak mendahului Tuhan di dalam setiap perkara. Wah, karena ini akan ada Bitcoin, cash nanti tidak berlaku lagi. Ya, kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu. Kita berusaha semua untuk supaya event yang ada di depan itu kita bisa lewati, tapi semua dengan cara-cara kita dan kekuatan kita. Harusnya Tuhan yang menciptakan kita, ya, bahkan menciptakan orang-orang yang membuat event-event tersebut, ya, adalah menjadi kekuatan kita. Jadi sebenarnya dengan pertolongan Tuhan kita seharusnya tidak ada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Thank you, brother. Iya. Terima kasih untuk tambahannya. Jadi memang benar ya teman-teman, ada event-event yang akan terjadi dan ada kekuatan-kekuatan di bumi ya yang akan bergerak untuk menguasai bumi ini. Tapi teman-teman mau percaya atau tidak, semua event maupun kekuatan-kekuatan yang mengancam itu sebenarnya ditopang oleh salib. Ya, tidak ada satu makhluk apapun di bumi ini yang di semesta alam ini yang tidak ditopang oleh salib. Bahkan Lucifer sekalipun. Teman-teman, kalau tidak ada salib, mereka akan semena-mena loh. Semena-mena melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi karena salib, salib itu adalah kuasa Tuhan yang membatasi pekerjaan mereka. Jadi kalau kita tahu semuanya dikendalikan oleh Tuhan, teman-teman, hanya mereka yang tidak tahu mengenai kuasa ini yang akan ketakutan untuk akhir zaman. Jadi betapa pentingnya kita memahami mengenai salib Kristus yang sesungguhnya, karena salib ini teman-teman yang memberi jalan keselamatan kepada kita dan adalah kuasa, ya, kuasa yang mengendalikan segala sesuatu, ya. Kalau kita belajar pekabaran malaikat pertama ya mengenai 2300 pagi dan petang, di situ kita belajar mengenai bagaimana kuasa Tuhan yang mengendalikan sejarah bumi, ya, peradaban-peradaban, jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan, ternyata itu dikendalikan oleh Tuhan, teman-teman. Bangkitnya satu kerajaan, runtuhnya satu kerajaan, bangkitnya satu penguasa dan runtuhnya satu penguasa, itu semua ada dalam kendali Tuhan. Jadi teman-teman, ini semua pertunjukan kuasa Tuhan adalah pertunjukan salib Tuhan, ya. Ini kita udah pelajari ya, karena kuasa dan salib itu adalah sama, teman-teman. Jadi apa yang kita saksikan dari kenyataan tersebut bahwa kekuatan-kekuatan di bumi yang muncul yang akan menjadi lawan umat Tuhan itu masih di dalam kendali dan topangan ya, topangan dari salib Kristus. Ya tentu saja ya, mereka yang percaya pada salib Kristus akan dapat perlindungan, teman-teman. Sama seperti apa namanya, bangsa Israel ya ketika mau keluar dari Mesir ya, ada 10 tula yang Tuhan telah turunkan, dan tula ke-10 ya ketika Tuhan mau turunkan ada tanda ya, tanda darah, dan ini adalah salib ya teman-teman, tanda darah yang dikenakan kepada umat Tuhan ya di ambang pintu, dan umat Tuhan yang memiliki tanda ini akan mendapat perlindungan. Jadi teman-teman, ini adalah satu perkara yang melambangkan umat Tuhan di akhir nanti. Jadi pelajaran mengenai kelepasan bangsa Israel, umat Tuhan yang waktu lalu, ya ketika mereka mau dilepaskan dari Mesir, ini merupakan satu lambang dari umat Tuhan yang akan dilepaskan dari kekuatan-kekuatan bumi yang akan datang, teman-teman. Dan teman-teman, bagaimana kelepasan umat Tuhan, ya? Kelepasan umat Tuhan
waktu di Mesir, itu sangat ditentukan dengan tanda darah yang ada di ambang pintu. Inilah tanda dari umat Tuhan. Dan teman-teman, ini pun sama untuk akhir zaman. Ketika umat Tuhan memiliki tanda ini di dahi mereka, jadi salib ini akan menjadi satu pemikiran ya teman-teman, yang akan memenuhi pikiran umat Tuhan, dan itu akan menjadi meterai umat Tuhan. Ya, ya kalau ada yang bilang hari Sabat, kita udah pelajari ya kemarin, Sabat itu adalah penyataan salib Tuhan ya teman-teman. Jadi salib Tuhan yang sesungguhnya adalah meterai tanda yang akan menjadi perlindungan umat Tuhan untuk event-event yang akan datang. Dengan segala kekuatan yang bekerja, semua itu ada dalam kendali salib itu, teman-teman. Aduh, ini adalah satu kabar baik ya buat kita yang belajar tentang pekabaran malaikat ketiga yang menyatu dengan pekabaran malaikat pertama dan kedua. Oke, terima kasih Brother Dolphin ya untuk tambahannya. Ada lagi yang lain teman-teman sebelum kita lanjut ke subtopik yang terakhir? Halo, Bing. Ya, silakan Joy. Oke, terima kasih. Jadi di pelajaran yang tadi yang baru dibahas, yang Ebing baru baca, kita belajar di sini lagi ya, karena kita isu yang terjadi di Galati itu kan mengenai sunat toh. Nah sekarang di sini di terakhir yang Wagner mau jelaskan kepada kita itu apa sih sebenarnya itu sunat, ya kan? Jadi di sini dikatakan bahwa mana itu ya? Oke. Sunat itu adalah mana itu tadi ya dia punya. Naik ke atas lagi. Ya, ini dia. Dalam dia kamu telah disunat. Oke. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Dan terus di sini dia bilang, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kita lihat di sini teman-teman berbicara mengenai kayu salib ya. Dan berbicara mengenai kayu salib itu, disitulah kita lagi berbicara mengenai apa hubungan kayu salib dengan sunat. Ya kan? Dan kita sudah belajar kemarin ya, di mana di kayu salib itu Tuhan menciptakan kita manusia yang baru. Terus sekarang di sini dengan sesudah pengampunan dosa kita, ini kan dia bahwa sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, ya kan ini datang mengampuni dosa kita gitu loh. Waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan dosa yang kita sudah sering kali katakan ya. Bagaimana kita datang meminta pengampunan dosa akan Tuhan. Nah ini dia, waktu kita meminta pengampunan dosa akan Tuhan, Tuhan mengambil dosa kita dan kemudian memberikan kepada kita dia punya righteousness atau dia punya kebenaran. Waktu Tuhan memberikan dia punya kebenaran, teman-teman, kan ini pengampunan dosa ini kan bisa terjadi gara-gara ada kayu salib ya. Jadi waktu kita belajar mengenai kayu salib, kita tahu waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu apa arti saya datang untuk minta pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu adalah waktu kita berdoa Tuhan, misalnya ampunilah dosa saya. Saya ini orang pemarah misalnya. Saya ini orang yang suka gosip misalnya. Waktu saya datang minta pengampunan dosa, itu pemarah dan gosip itu adalah kita punya keadaan yang berdosa. Oke? Jadi waktu Tuhan mengambil dosa saya yang suka pemarah, suka gosip misalnya, waktu Tuhan ambil itu daging kita itu kan seperti sunat ya, ditanggalkan dosa kita. Kemudian yang terjadi adalah dia memberikan kepada kita kehidupan baru. Dia punya righteousness. Kita diciptakan menjadi manusia yang baru, teman-teman. Jadi itu arti pengampunannya nih. Jadi kalau kita datang minta Tuhan ampuni dosa kita,
saya ngerti nggak arti kayu salib gitu. Kalau saya nggak ngerti apa arti kayu salib, apa kayu salib buat kepada saya, selama ini kita punya datang pengampunan dosa itu hanya sekedar, ya kamu berdosa ya harus datang minta ampun sama Tuhan. Tapi kebanyakan kita, ini juga saya punya pengalaman pribadi ya, sebelum mempelajari pekabaran ini. Saya hanya datang, ya udah minta ampun sama Tuhan. Tetapi sebenarnya minta ampun dosa sama Tuhan, saya harus ngerti arti dari kayu salib, karena itulah pengampunan dosa ya teman-teman. Dan di sini, di kayu salib ini, penyunatan itu adalah menanggalkan kita punya dosa, dan kemudian di sini adalah kita itu waktu disunat ya, ini dia bilang kita itu menang atas dosa, dan kita itu namanya adalah Israel. Israel artinya pemenang gitu. Jadi teman-teman kita lihat ya waktu bangsa Israel kan mereka disunat, makanya disebut orang Yahudi. Pada hari ke-8 mereka disunat. Kita ini sebagai orang Yahudi atau orang Israel, arti sunat itu adalah pemenang. Karena apa? Saya punya dosa itu sudah ditanggalkan di kayu salib, dan Tuhan memberikan kita kemenangan, dan juga Tuhan menciptakan saya manusia yang baru. Nah, kemudian saya menghubungkan ya dengan kemarin, yang pelajaran kemarin mengenai hari Sabat. Ini kita berbicara mengenai kayu salib, sunat, dan hari Sabat. Nah, sekarang ada satu kutipan Ellen White yang mungkin teman-teman sudah tahu, yang sudah sering baca. Waktu saya ingat kemarin mengenai perayaan hari Sabat, terus saya ingat kutipan Ellen White, langsung klik ya sama saya dengan kayu salib adalah begini. Ellen White tulisan di buku Kerinduan Segala Zaman ya, The Desire of Ages, dia bilang, in order for man to keep the Sabbath day holy, supaya manusia bisa memelihara hari Sabat yang suci, man himself must be holy. Kita sendiri harus suci supaya kita bisa memelihara hari Sabat yang suci. Kan kita semua sudah hafal ya Quran 20 ayat 8. Ingatlah hari Sabat dan to keep it holy supaya kita menyucikan hari Sabat. Tapi bagaimana saya bisa menyucikan hari Sabat kalau saya sendiri belum disunat ya secara rohani. Saya sendiri belum menanggalkan akan dosa-dosa. Saya sendiri tidak menang atas dosa saya. Bagaimana saya bisa keep the Sabbath day holy? Selama ini kita nggak keep the Sabbath day holy. Kenapa? Karena kita semua orang Advent tidak mengerti makna dari kayu salib itu sendiri. Kita semua mau pergi ke gereja, pelihara hari Sabat, datang pengampunan dosa, itu semua, ini kita nggak tujukan kepada teman-teman. Ini saya sendiri dengan pengalaman sendiri. Makanya saya bilang kita semua itu hanya bikin secara saya mau bilang tradisi, istilahnya formalitas gitu. Karena hari Sabtu harus ke gereja lah. Kalau berdosa harus minta maaf lah. Tapi apa hubungan semuanya ini? Ternyata semuanya itu berpusat di kayu salib, teman-teman. Kenapa saya bisa holy? Untuk supaya saya bisa keep the Sabbath day holy, apa yang membuat saya bisa holy? Yaitu kayu salib. Kenapa? Karena waktu kita datang pengampunan dosa, Tuhan ambil dosa saya mengerti. Waktu Tuhan ambil dosa saya, dia kasih saya, dia create in me a clean heart, a new heart, hati yang baru. Dia menjadikan saya manusia baru. Kan itu kemarin di ayat itu saya lupa di mana dia bilang, kalau kamu di dalam Kristus, kamu adalah new creation, ciptaan baru di dalam Kristus. Sekarang, waktu Tuhan mengampuni dosa kita, ini berhubungan dengan sunat, saya punya kedagingan, dosa saya ditanggalkan, dan saya adalah sebagai pemenang, teman-teman. Jadi, kita tuh tidak bisa, teman-teman, memelihara hari Sabat yang suci kalau kita nggak ngerti itu kayu salib. Ini poin yang sangat penting, teman-teman. Bukan hanya diberikan kepada jemaat Galati, tapi kita juga pada saat ini. Ngerti nggak apa itu kata arti sunat? Sunat itu artinya pemeliharaan akan hukum Tuhan, penanggalan akan dosa. Dan kalau kita baca buku Roma, dibilang di situ seal of righteousness, meterai dari kebenaran Tuhan. Tapi itu semua terjadi, makna spiritualnya itu adalah kayu salib, teman-teman. Hubungannya dengan kayu salib itu semua inti dari Kejadian sampai Wahyu, itu kayu salib dia punya inti dari Alkitab. Bagaimana kita mengenal Tuhan itu di kayu salib. Apa saya kenal Tuhan?
Yang saya kenal Tuhan itu adalah Tuhan sebagai Tuhan pencipta. Mungkin kita selama ini kenal Tuhan ya, Ia sebagai pencipta langit dan bumi, itu yang kita kenal Tuhan. Tetapi apakah saya mengenal Tuhan sebagai Dia pencipta, menjadikan saya manusia baru? Di mana kuasa Tuhan itu yang bisa menjadikan saya manusia baru? Di kayu salib, teman-teman. Makanya dibilang yang Ebing sudah bahas ya, sahabat lalu ataukah kita tidak salah. Waktu kita mengenal Tuhan, itu kita mengenal Tuhan akan kuasanya di kayu salib juga, bukan hanya di kuasa penciptaan, tapi di kayu salib. Di kayu salib dia juga menciptakan apa saya? Apa yang Tuhan ciptakan di saya? Menjadikan saya manusia yang baru, yang dulu punya kanal main pikiran daging, sekarang mempunyai pikiran Kristus. Dengan saya mempunyai pikiran Kristus, itu dibilang di situ Tuhan Yesus punya pemikiran menurut sampai mati. Di saat Tuhan memberikan saya pikiran Kristus, di dalam saya akan ada penurutan sampai mati seperti Tuhan Yesus menurut sampai mati di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Itulah pikiran Kristus. Pikiran daging atau carnal mind itu tidak bisa menurut akan hukum Tuhan. Orang yang tidak bisa menurut akan hukum Tuhan tidak bisa memelihara hari Sabat yang suci. Tidak bisa memelihara hari Sabat. Dia hanya bisa memelihara hari Sabtu, tapi bukan hari Sabat. Orang yang memelihara hari Sabtu, kalau kita belajar di pelajaran yang E.T. Jones kasih itu, dia nggak ada bedanya dengan orang yang memelihara Sunday, orang hari Minggu. Tapi orang yang memelihara hari Sabat, dia itu suci, baru bisa memelihara hari Sabat, teman-teman. Bagaimana saya bisa disuci karena kayu salib? Nah, kenapa juga di gereja kita banyak orang yang tidak percaya akan perfection? Mana mungkin Tuhan bisa perfect? Memangnya siapa yang ada perfect? Kenapa? Karena pelajaran kayu salib nggak diberikan, teman-teman. Pelajaran kayu salib itu sudah pelajaran yang paling paling nggak disentuh mungkin. Padahal Ellen White bilang, inilah grand truth, inilah kebenaran yang agung, yang kita harus bicarakan, kita harus doakan, yang harus dibawakan dalam setiap kita punya pelajaran. Kenapa? Karena itu intinya di situ, hari Sabat di situ, teman-teman. Kalau kita nggak ngerti kayu salib, percaya deh sama saya. Kita pergi ke gereja hari Sabat cuma formalitas. Percaya, karena itu pengalaman saya sendiri. Kita datang pengampunan dosa paling cuma formalitas. Percaya, kita punya pengalaman sendiri dari itu. Makanya Tuhan memberikan pekabaran kepada kita, pekabaran yang sangat penting, yang Tuhan berikan intinya kayu salib. Nah, ini yang Rasul Paulus coba bawakan kepada kita yang sudah diterangkan oleh Wagenan, bahwa intinya kayu salib, teman-teman. Inti kayu salib, kita benar-benar harus mengerti kayu salib dan mengalami kayu salib dalam diri kita. Makanya pelajaran berikut yang akan kita belajar, yang dia punya prinsip ya, teman-teman, sama yang akan dibahas dengan detail dalam buku yang kita akan pelajari, judulnya Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Disitulah inti kayu salib yang dibahas oleh Wagener. Apa itu everlasting covenant, dengan apa hubungan everlasting covenant dengan righteousness by faith dan dengan kayu salib, semuanya itu digabung di situ. Itu sangat luar biasa dan sangat memberkati. Kalau kita mengerti buku itu, teman-teman, itu Kejadian sampai Wahyu itu, buku Wahyu itu akan terbuka dan kalian akan melihat makna dari kayu salib. Dan kalau itu makna kayu salib menjadi bagian kita ini adalah Israel. Apa Israel? Pemenang. Dan orang Israel di sini yang ditulis ya, yang terakhir di ayatnya itu, bahwa kita akan bergabung dengan orang-orang yang akan datang dari sebelah timur, sebelah barat, dan akan duduk dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Di mana, teman-teman? Di kerajaan surga. Tapi apa yang saya harus mengerti dan alami? Kayu salib. Kita harus benar-benar mengerti makna kayu salib ya, teman-teman, supaya kita kalau ke gereja kita mengerti kenapa kita memelihara hari Sabat. Saya datang kepada Tuhan pengampunan dosa, saya ngerti apa makna pengampunan. Bukan hanya formalitas, kita punya kehidupan semua ini sudah formalitas. Kenapa? Karena kita nggak benar-benar mengetahui akan pekabaran malaikat ketiga. Nah, di akhir zaman ini kita benar-benar harus mengerti ya, akan pekabaran ini, yang seperti saya sudah bilang kemarin, ini akan menjadikan suara nyaring kepada orang-orang untuk mereka bisa mengerti ya,
mengerti makna hari Sabat yang akan dihubungkan dengan kayu salib. Dan benar-benar ya, yaitu yang tadi Kak Opin bilang, kalau kita memang benar-benar mengerti akan kuasa Tuhan yang akan melindungi kita, kita tidak akan khawatir selama kita mengikuti akan petunjuk Tuhan ya, istilahnya kita sudah tahu krisis ekonomi apa yang harus kita lakukan, yang Ellen White sudah bilang, keluar dari kota, pergi ke desa, mempersiapkan kita punya makanan, persiapan. Tapi juga yang sangat penting yang kita harus persiapkan adalah bagaimana kita memperoleh jubah kebenaran Kristus. Bagaimana kita bisa mengerti akan makna kayu salib, mengerti akan makna hari Sabat, mengerti akan makna pengampunan. Itu semua kita harus persiapkan semuanya secara keseluruhan begitu. Dan kita juga di gereja ini lagi dalam seminar medical missionary, kita juga harus benar-benar mempersiapkan diri kita bagaimana nanti satu kali kelak kita akan hanya pekerjaan yang akan dilakukan umat-umat Tuhan adalah pekerjaan medical missionary untuk sebagai tangan kanan Tuhan untuk membuka pintu di mana gospel atau Injil yang sedang kita pelajari itu bisa masuk ke orang-orang dan orang-orang bisa membuka diri untuk menerima akan pekabaran malaikat ketiga. Jadi banyak hal ya teman-teman yang harus kita persiapkan, tapi kita ambil one day at the time, istilahnya apa yang Tuhan kasih sekarang saat ini, apa yang Tuhan mau saya tahu, kita benar-benar ya tekun mempelajari karena kita sudah tahu waktunya sudah singkat dan dari dulu sejak kita mulai tahu pekabaran malaikat ketiga dibandingkan dengan sekarang, saya bisa testify kepada teman-teman, saya lebih tahu udah lebih banyak orang mempelajari akan pekabaran malaikat ketiga ini. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, jangan kita anggap ini pelajaran yang biasa-biasa saja. Ini adalah inti dari Injil itu sendiri, inti dari Alkitab, dan ini adalah pekabaran yang akan kita bawakan ke dunia nanti. Oke, Bing, itu aja tambahannya. Thank you. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Itu sebenarnya sengajaan juga yang dilakukan, termasuk dalam buku kabar kesukaan ini ya teman-teman. Brother, boleh ulang? Ya. Tadi sempat putus. Tiba-tiba sudah dikata itu sebenarnya. Ya. Jadi di dalam gereja kita memang ada ketidaktahuan ya mengenai pekabaran tentang salib, dan itu ada kesengajaan juga gitu dibuat ya oleh, ya saya tidak tahu, mungkin oknum-oknum yang digerakkan ya oleh setan. Termasuk dalam buku ini ya, buku kabar kesukaan, ketika isu panteisme dikenakan dalam buku ini, kemudian dikasih poin-poin, mana poin-poinnya yang harus dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari buku ini. Dan semua poin-poin yang mau dikeluarkan adalah poin-poin tentang salib, teman-teman. Jadi saya melihat, waduh ini loh memang luar biasa ya, bagaimana penyataan salib ini betul-betul mau dihilangkan dari umat Tuhan. Karena ya ini sangat jelas ya, kita sangat jelas melihat bahwa salib Tuhan ini yang menentukan kita selamat atau tidak. Jadi teman-teman, betapa pentingnya pemahaman kita mengenai bagaimana salib itu dinyatakan kepada kita ya. Karena sesungguhnya tentang Tuhan itu dinyatakan di situ, teman-teman. Dan kita bisa melihat Tuhan dalam gambarnya yang sesungguhnya itu hanya di situ, teman-teman. Jadi kalau isu akhir zaman mengenai umat Tuhan harus memiliki karakter Kristus, ya. Umat Tuhan harus memiliki karakter yang sempurna seperti Kristus. Tapi bagaimana umat Tuhan mau memiliki karakter Tuhan yang sempurna seperti Kristus kalau mereka melihat Kristus dalam gambar yang lain, teman-teman? Ya, dalam gambaran Tuhan yang lain, ya. Tuhan yang dimiliki oleh Lucifer,
bagaimana umat Tuhan bisa memiliki karakter seperti itu? Ya jelas nggak bisa. Jadi bagaimana umat Tuhan bisa memiliki karakter seperti Kristus? Ya dia harus memiliki image-nya Kristus, teman-teman. Bisa melihat image-nya Kristus dengan jelas. Dan image Kristus bisa dilihat melalui salib Kristus, teman-teman. Jadi betapa pentingnya pelajaran tentang salib Kristus ini ya. Oke, terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Dan apa masih ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan sebelum kita lanjut pada subtopik kita yang terakhir? Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Tanda-tanda milik Kristus. Jadi teman-teman tadi kita belajar ya bahwa kemenangan atas dosa ya itu menjadikan kita milik Kristus. Dan kalau kita menang atas dosa akan ada tanda-tandanya, teman-teman. Akan ada tanda ya. Dan kita akan pelajari saat ini. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Jadi teman-teman, tidak hanya sebagai klaim Tuhan bahwa dia ini adalah milikku, ya. Tapi di tubuhnya ya ada tandanya, teman-teman. Jadi Paulus ini telah diklaim ya oleh Tuhan, dia ini milik saya gitu. Dan tandanya jelas ya. Dan kemudian di dalam tubuhnya ada tanda-tandanya, teman-teman. Ini luar biasa ya, Rasul Paulus bermegah atas pekerjaan Tuhan ya. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Kata bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai tanda-tanda adalah bentuk jamak dari kata stigma, ya, stigma yang telah kami masukkan ke dalam bahasa kami sendiri. Itu melambangkan rasa malu dan kehinaan. Jadi stigma ini adalah sebenarnya gambaran dari rasa malu ya dan kehinaan. Lambang dari rasa malu dan kehinaan. Pada zaman dahulu itu berarti suatu tanda yang dipasang pada tubuh seorang penjahat atau pada seorang budak yang tertangkap kembali ketika melarikan diri. Jadi stigma ini dulu tanda kepada budak atau seorang penjahat ya. Untuk menunjukkan siapakah pemiliknya ya. Jadi tanda ini dikenakan kepada budak atau penjahat untuk dinyatakan siapa pemilik ya, pemilik. Begitulah dengan tanda-tanda salib Kristus. Tanda-tanda salib itu dimiliki Paulus. Waduh, ini luar biasa ya. Ia telah disalibkan dengan Kristus dan ia membawa bekas-bekas paku. Ini bukan anu ya teman-teman, bukan hal rohani ya. Ini betul-betul ada di dalam tubuh Paulus. Tanda-tanda salib itu dimiliki Paulus, ia telah disalibkan dengan Kristus dan ia membawa bekas-bekas paku. Ya. Tubuhnya telah dicap dengan bekas-bekas itu. Itu menandainya sebagai seorang hamba. Hamba Tuhan Yesus. Sebab itu janganlah ada orang yang menghalanginya. Ia bukan hamba manusia. Ia hanya berhutang kesetiaan kepada Yesus, ya, yang telah membelinya. Janganlah ada orang yang berusaha agar dia melayani manusia atau daging. Oleh sebab Yesus telah mengecap dia dengan tandanya dan ia tidak dapat melayani orang lain. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Bagaimana seorang hamba Kristus atau seseorang yang telah menjadi milik Kristus ditandai oleh Kristus
dan dia tidak boleh melayani yang lain. Aduh, ini luar biasa. Lagi pula, hendaknya manusia waspada dalam usaha mengganggu kemerdekaannya dalam Kristus atau memperlakukannya, karena Tuhan pasti akan melindungi miliknya. Aduh, ini luar biasa ya teman-teman. Sudahkah Anda memiliki tanda-tanda itu? Bila sudah, Anda boleh bermegah dalam tanda-tanda itu, karena bermegah seperti itu tidak sia-sia dan tidak akan membuat Anda sia-sia. Jadi teman-teman, ini adalah satu pengalaman ya, pengalaman dari Paulus mengenai bagaimana dia memiliki satu tanda di tubuhnya ya. Ini bukan hal yang rohani teman-teman, atau iya, ini harafiah ya. Itu ada di tubuhnya dan ini merupakan tanda bahwa ia adalah milik Tuhan ya. Dan ini menjamin keamanan ya, menjamin keamanan bagi Paulus sebagai hamba Tuhan, di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu dia sebagaimana seorang budak ya, tidak bisa diganggu oleh tuan yang lain ya, karena ada tuan yang sangat berkuasa yang memiliki budak tersebut. Dan Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki tanda di tubuhnya. Dan teman-teman, Paulus bermegah ya. Ini Paulus bilang, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Aduh, ini luar biasa ya, bagaimana keyakinan Paulus terhadap kuasa perlindungan Tuhan yang dinyatakan Tuhan di dalam tubuhnya. Aduh, ini luar biasa. Alangkah indahnya kemuliaan pada salib itu, ya. Alangkah indahnya kemuliaan pada salib itu. Segala kemuliaan sorga berada dalam hal yang hina itu. Waduh, ini luar biasa ini. Bukan di dalam gambaran suatu salib. Jadi ini bukan cuma sekedar ada kayu T ya, kayu yang berbentuk T. Jadi alangkah indahnya kemuliaan pada salib itu, segala kemuliaan sorga berada dalam hal yang hina itu. Bukan di dalam gambaran satu salib ya, tetapi di dalam salib itu sendiri. Ya, dunia tidak mengenal kemuliaan salib itu. Ya memang dunia tidak tahu ya. Sebab itu dunia tidak mengenal anak Allah dan dunia tidak mengenal Roh Kudus. Ini teman-teman penting sekali ya. Jadi bagaimana mengenal Roh Kudus, bagaimana mengenal Allah, anak Allah, itu hanya mungkin dikenal melalui salib ya. Jadi dengan mengenal salib, kita bisa mengenal anak Allah dan mengenal Roh Kudus. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang mengajarkan ya teman-teman, bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana Tuhan ya, bagaimana Roh Kudus, bagaimana Kristus, yang kemudian tidak pernah mengajarkan tentang salib, ya kita bisa pastikan ya, itu adalah Tuhan-Tuhan yang lain ya teman-teman. Tapi dalam pekabaran malaikat ketiga kita diajarkan pengenalan terhadap Tuhan hanyalah mungkin itu melalui penyataan salib. Ya. Dunia tidak mengenal kemuliaan salib sebab dunia tidak mengenal anak Allah, ya, dan dunia tidak mengenal Roh Kudus. Oleh sebab dunia tidak dapat melihat Dia. Semoga Tuhan membuka mata kita untuk melihat kemuliaan itu, sehingga kita dapat menilai segala perkara menurut nilainya yang benar. Semoga kita rela disalibkan dengan Kristus, agar salib itu dapat memuliakan kita. Di dalam salib Kristus ada keselamatan. Di dalamnya terdapat kuasa Tuhan yang memelihara kita dari kejatuhan. Karena salib itu mengangkat kita dari bumi ke sorga. Dan di dalam salib itu terdapat ciptaan baru yang Tuhan sendiri menyatakan amat baik atau sungguh amat baik. Di dalamnya terdapat segala kemuliaan Bapa dan
Segenap kemuliaan kekal, ya. Segenap kemuliaan yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan tidak membiarkan kita bermegah kecuali dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Lanjut, bro. Jadi, itulah sebabnya Tuhan tidak membiarkan kita bermegah kecuali dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, yang olehnya dunia disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Jadi teman-teman, tidak ada cara yang lain ya untuk lepas dari kekuatan-kekuatan dunia, baik dunia di luar maupun dunia di dalam diri kita ya, selain daripada salib Kristus. Pada salib Kristus aku bermegah, menjulang di atas puing-puing waktu, segenap terang kisah yang kudus terhimpun di sekeliling salib yang agung itu. Itulah sebabnya, karena aku yang hampa dan hilang, telah diampuni melalui namanya dan firman-Nya, dijauhkan kiranya aku dari memegahkan diri, kecuali dalam salib Kristus Tuhanku. Kemanapun aku pergi, aku akan bercerita tentang salib itu. Ya, tentang salib itu. Jiwaku tidak akan memuliakan lagi hal yang lain. Salib itu, ya. Dan inilah renunganku terus-menerus sekarang dan pada zaman yang kekal, bahwa Yesus merasai kematian karena aku di salib itu, pada salib itu. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Ini adalah ini lirik lagu ya. Bisa dibilang puisi atau lirik sebuah lagu yang menyatakan tentang salib Yesus ya, yang sedang kita pelajari. Jadi teman-teman, bagaimana bagaimana Rasul Paulus memiliki tanda-tanda di dalam tubuhnya ya sebagai milik Tuhan, itu hanya dikarenakan karena salib Yesus Kristus. Dan ketika kita melihat ini sebagai satu-satunya ya yang menjadikan kita dimuliakan, diangkat, disucikan sebagai jalan kehidupan ya, kebenaran, dan tidak ada yang lain. Teman-teman, ini adalah satu renungan yang tidak akan ada habisnya sampai pada kekekalan. Jadi umat-umat Tuhan akan melihat bahwa semua kemuliaan di dunia ini adalah sebenarnya kemuliaan yang dinyatakan di salib. Akan ada satu ungkapan syukur yang sangat besar ya, ketika kita melihat kemuliaan Tuhan yang nyata pada salib Kristus. Betapa besarnya ya, kita hanya bisa bersyukur ya teman-teman untuk ungkapan dan penyataan Tuhan yang dinyatakan di salib. Jadi teman-teman, pelajaran kita untuk Galatia pasal 6 sudah selesai ya. Ada teman-teman yang mau menambahkan? Dipersilakan. Iya, Bing. Ya, silakan, Joy. Ya, sangat luar biasa ini mengenai salib ini. Saya sendiri waktu baca ini kayak, aduh luar biasa ya teman-teman. Jadi yang dulunya kita nggak mengerti akan kayu salib, sekarang mata kita mulai dibukakan untuk mengerti kayu salib. Dan di sini terakhir ya teman-teman, yang Wagner kasih ini terakhir yang dia kasih, yang dia ulang. Tapi kalau sudah penutup ini, kita rasa ini poin yang penting yang kita mau bagikan kepada teman-teman yang Edwin sudah baca, tapi kita mau coba ulang di sini. Dibilang di sini, di dalam salib itu, di atas ya, semoga kita rela disalibkan dengan Kristus, agar salib itu dapat memuliakan kita. Terus dibilang, di dalam salib Kristus ada keselamatan. Ya, mungkin di atas ya, Kak. Di dalamnya, ini dalam salib Kristus ya, ini teman-teman. Ini yang Wagner mau tekankan, dan ini adalah sunat itu sendiri ya. Di dalamnya itu terdapat kuasa Tuhan, bukan sunat, Injil ya. Di dalamnya atau dalam salib itu terdapat kuasa Tuhan yang memelihara kita dari kejatuhan. Karena salib itu mengangkat kita dari bumi ke surga. Nah, kita lihat ya poin-poin penting di sini teman-teman.
Pertama, di dalam salib itu kan ada pengampunan dosa, ya kan? Terus kemudian dibilang di sini, di dalam salib itu Tuhan memelihara kita dari kejatuhan. Terus di selanjutnya dia bilang, di dalam salib itu terdapat ciptaan baru yang Tuhan sendiri menyatakannya amat baik, atau bahasa Inggris very good. Ini kita mau kasih komentar di sini. Ini satu hal yang is very interesting sama kita. Jadi dibilang di sini teman-teman, di dalam salib ada ciptaan baru, oke? Jadi kita sudah mengerti ya, at least kita sudah belajar waktu kita mempelajari kayu salib, waktu kita datang mengampuni dosa, datang pengampunan dosa yang tadi saya sudah bilang. Dia bilang di situ Tuhan menciptakan kita manusia baru. Ini Wagner ulang lagi ya teman-teman, yang saya mau coba kasih komentar. Dia bilang di sini, dalam salib itu terdapat ciptaan baru yang Tuhan sendiri menyatakannya amat baik. Nah, teman-teman, coba kita hubungkan ini kata amat baik. Kalau bahasa Inggrisnya kan very good. Nah, teman-teman, kalau kita kembali ke ciptaan ya, teman-teman. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, hari pertama dia sudah jadikan terang. Sesudah Tuhan jadikan terang, dia hanya bilang, oh itu baik. Hari kedua, it was good. Bahasa Inggris, it was good. Hari ketiga, it was good. Hari keempat, it was good. Hari kelima. Hari keenam, sesudah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan manusia, sesudah dia menciptakan manusia, yang dia bilang itu apa? It was very good. Amat baik, sangat baik ya. Nah teman-teman, bukan hanya di penciptaan yang sesudah Tuhan menciptakan manusia, dia bilang very good. Ternyata teman-teman, di kayu salib ini, di dalam kayu salib, terdapat ciptaan baru yang Tuhan sendiri menyatakan very good. Jadi kita lihat ini kuasa Tuhan, teman-teman. Makanya di dalam mempelajari pekabaran malaikat ketiga, bukan hanya kuasa Tuhan dalam penciptaan, tapi kuasa Tuhan dalam penyelamatan manusia. Itu hanya kuasa Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Di sini sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan kalau kita mengerti makna kayu salib, itu artinya Tuhan menciptakan saya kembali manusia baru. Dan waktu saya dijadikan manusia baru, Tuhan bilang saya apa? Very good. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sesudah dia menciptakan dengan kuasanya, dia bilang it was very good. Waktu dia menciptakan kita menjadi new creation, new creature, manusia baru, dia bilang very good. Teman-teman, jadi aduh, sangat luar biasa ya kalau kita melihat dia punya dia punya perbandingan itu, di mana waktu Tuhan menyatakan very good. Bayangkan teman-teman, dari manusia yang berdosa paling keji, kita sendiri yang menyalibkan Tuhan Yesus, terus sesudah kita diampuni dosa kita yang sangat keji, Tuhan pronounce kita, you are very good. Dan hanya orang-orang yang very good lah yang akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi tanpa kayu salib, teman-teman, aduh, tanpa adanya kayu salib, karena di kayu salib itu Tuhan menciptakan kita manusia baru. Tanpa ada kayu salib tidak ada harapan, teman-teman. Tanpa ada kayu salib kita tidak bisa diciptakan manusia baru, teman-teman. Dan di kayu salib itu menyatakan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita. Itulah salib, itulah gospel, itulah Injil. Dan kalau kita memberitakan Injil ke seluruh dunia, you cannot preach the gospel kalau kita nggak preach the cross. Impossible untuk orang-orang membawa Injil kalau kita nggak ngerti the cross. Kita harus mengerti Injil itu apa arti Injil itu sendiri, dan bagaimana Injil itu ada dalam kehidupan saya. Barulah Injil itu akan sangat powerful kita bawakan ke seluruh dunia. Dan di mana Injil inti, tanda dari Injil itu sendiri, tanda dari salib itu, tanda di mana manusia dijadikan baru, tanda di mana manusia itu bisa disucikan oleh Tuhan, itu adalah hari Sabat. Dan teman-teman, semua yang penting yang menyatakan kuasa Tuhan, setan mau hilangkan satu hari Sabat. Terus yang kedua tadi Ebing bilang, di gereja, di buku kabar kesukaan, mereka mau hilangkan mengenai kayu salib. Semua yang penting mau dihilangkan. Dan semua yang Ellen White bilang, kita harus belajar
pekabaran ini, kebenaran Kristus, salib, itu yang tidak ditekan-tekankan. Yang Ellen White bilang, jangan kamu korek-korek, itu akan merusak gereja, pekabaran ini. Silent is eloquent, atau berdiam berdiri atas sangat baik. Itulah teman-teman yang gereja Odo, yang orang-orang sangat bersemangat untuk membawakan pekabaran itu. Bahkan Ellen White bilang, jangan ungkit itu adalah misteri Tuhan, atau lebih baik berdiam. Tapi yang Ellen White bilang, kita harus kabarkan kayu salib. Ini adalah tema, ini adalah kebenaran agung. Orang sungkan untuk membawakan atau tidak tahu mengenai makna kayu salib, dan saya sendiri pun tidak ngerti kayu salib sebelum mempelajari pekabaran ini. Jadi semua yang penting setan mau hilangkan. Makanya puji Tuhan kita diberikan lagi pekabaran ini untuk melihat apa yang penting yang saya harus ketahui dan saya harus alami dalam kehidupan kita. Hanya satu teman-teman, Injil. Injil yang benar, kuasa Tuhan. Kita kenal Tuhan nggak dari kuasanya itu? Kuasa penciptaan. Bukan hanya menciptakan dunia ini. Dalam salib ada kuasa Tuhan untuk menciptakan teman-teman dan saya dari manusia yang jahat, teman-teman, bisa diciptakan jadi manusia yang baru. Dan waktu itu terjadi dalam kita, Tuhan bilang, it was very good, itu sangat baik. Dan kuasanya itu adalah di kayu salib. Aduh, luar biasa ini. Kayu salib ini memang benar-benar ya harus menjadi tema pelajaran kita. Makanya terakhir di sini dia bilang, kemanapun aku pergi, aku akan berbicara atau bercerita tentang salib itu. Tentang salib itu. Jiwaku akan memuliakan lagi. Jiwaku tidak akan memuliakan lagi hal yang lain. Selain salib, inilah renunganku terus menerus. Sampai kekekalan, teman-teman. Guess what? Kita masuk kerajaan surga. Yang kita akan mau belajar for eternity, for selama-lamanya. Ini salib, teman-teman. Jadi kalau kita di dunia ini belajar salib, ini belum apa-apa, teman-teman. Di surga ini akan belajar selama-lamanya, dan semakin setiap hari dinyatakan kasih Tuhan di salib. So, itulah yang akan menjadi tema pembicaraan kita selama-lamanya. Aduh, luar biasa, teman-teman. Jadi ini kayu salib. Ini luar biasa, teman-teman. Nah, ada kata yang lain yang saya bisa mau bilang ini sangat luar biasa. Yang buat saya sendiri waktu mempelajari kayu salib, saya bilang, aduh, wow, ini pelajaran yang paling berharga, yang paling luar biasa yang pernah saya ketemukan selama pembelajaran saya dari saya kecil sampai saya besar, dari selama saya belajar Bible study ini kayu salib. Saya bilang, man, this is the theme, ini adalah tema, ini adalah satu harta yang terpendam yang Tuhan sudah berikan, akhirnya ditemukan yang mana ini salib ini. Dan Ellen White bilang kita harus renungkan pelajaran salib, berbicara pelajaran salib, doakan pelajaran salib terus menerus. Setiap pelajaran yang kita belajar itu salib yang ditinggikan. Sekarang saya baru mengerti kenapa itu harus ditinggikan, karena ini adalah salah satu kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kita, di mana Dia bisa menciptakan kita manusia baru. Oke, Ding, thank you. Baik, terima kasih Sister Joy untuk tambahan. Jadi teman-teman, ini mengharukan sekali ya pelajaran tentang salib ini. Jadi sekilas ya teman-teman mengenai isi buku surat Galatia ini berisikan satu penyataan Injil ya, penyataan Injil yang paling tegas ya. Kenapa? Karena jadi kenapa surat di Galatia merupakan penyataan Injil yang paling tegas ya teman-teman, karena apa yang dihadapi oleh jemaat Galatia adalah satu penyesatan ya oleh karena Injil yang lain. Nah, mereka disesatkan ya, dikembalikan kepada penyembahan berhala, itu bukan karena mereka penyembah berhala ya, tapi mereka sebelumnya sudah mendengarkan tentang Injil ya. Jadi jemaat Galatia adalah jemaat yang telah percaya, bertumbuh di dalam pertumbuhan Kristen, telah menerima karunia Roh Tuhan dan banyak manifestasi Tuhan ya. Yang kemudian oleh Injil yang lain mereka kembali kepada penyembahan berhala, teman-teman. Nah, Injil yang lain adalah sesuatu yang menjadi masalah di jemaat Galatia.
Nah, sekarang bagaimana ya? Bagaimana Paulus mau membawa mereka kembali lagi untuk mempercayai Tuhan, ya? Padahal apa yang dia telah sampaikan dahulu itu telah dibuat semacam gagal atau kehilangan kekuatan oleh Injil yang lain. Jadi teman-teman, surat di Galatia ini adalah berisikan Injil yang paling tegas dan paling kuat. Dan kemudian surat di dalam Galatia ini mau menunjukkan ya, ketika Paulus menulis surat jemaat akan tahu ini betul-betul asli miliknya atau bukan. Dan surat itu memiliki ciri khas ya, ciri khas. Dan teman-teman, ciri khas dari surat Paulus merupakan satu penyataan Injil yang paling kuat, teman-teman. Dan kita bisa memastikan ya, ini adalah memang asli surat Paulus, ini adalah Injil yang asli. Dari mana, teman-teman? Jadi teman-teman, dengan mempelajari surat dari Galatia atau eksposisi Wagoner ya, mengenai eksposisi Wagoner mengenai kitab Galatia ini, kita bisa melihat mana Injil yang lain, ya, mana Injil yang benar, mana Injil yang palsu dan mana Injil yang benar dari eksposisi Wagoner mengenai kitab Galatia ini. Dan teman-teman, di sini kita bisa pastikan ya, kita bisa pastikan bahwa inilah Injil dan inilah bukan. Dengan apakah di dalamnya ada penyataan salib atau bukan. Jadi teman-teman, ajaran apapun yang mengklaim sebagai jalan keselamatan, tapi tidak ada penyataan salib di dalamnya yang telah kita pelajari ya sepanjang ini, ya kita bisa pastikan inilah Injil yang lain itu. Ya, apapun itu judulnya lah, apapun itu temanya, semua yang mengklaim sebagai jalan keselamatan, tapi tidak ada penyataan salib di dalamnya, saya bisa pastikan ya, teman, inilah Injil yang lain itu. Tapi Injil apapun itu yang telah difitnah, direndahkan, diejek-ejek ya, oh ini sesat. Tetapi kita melihat ada penyataan salib di dalamnya, itulah sesungguhnya Injil yang benar. Jadi teman-teman, mana Injil dan mana bukan, sebenarnya kita bisa pastikan dari penyataan salib yang dinyatakan, yang sedang kita pelajari saat ini. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, apa yang sedang kita pelajari ini menjadi berkat dan bimbingan ya buat kita semua untuk melihat mana asli, mana palsu, dan mengalami yang asli ya. Dan saya yakin ya dan percaya ketika kita mengalami mana Injil yang asli, ya teman-teman, kita bisa duduk ya semeja dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Abraham dan yang lain-lain untuk menikmati pesta yang disediakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena salib Kristus yang merupakan tema dari Alkitab, tema dari semesta alam, siapa Tuhan yang sesungguhnya adalah menjadi renungan kita sampai kekekalan. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita pelajari ya dari buku Galatia ini, ya. Ini sangat penting. Dan terima kasih teman-teman sudah hadir sepanjang Bible study kita dan berinteraksi ya dengan mempelajari apa Injil yang sesungguhnya yang sedang dibawakan ya di tahun 1888. Jadi pekabaran itu kita udah bisa kenal ya. Mana 1888 mana bukan ya. Dari pembahasan-pembahasan yang telah kita ikuti sejauh ini. Jadi sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah hadir dalam sepanjang Zoom ya, sepanjang Zoom yang telah kita ikuti. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberi kesaksian, memberi tambahan. Saya percaya semuanya ini akan menjadi berkat buat kita semua. Oke teman-teman, kita akan menutup perjumpaan kita pada saat ini. Dan di sini ada